Jalanan mencekam, pagar alam lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Channel di mana kisah-kisah horor terbaik dari para penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bima F. Sabil. Wow. Dan kisah kali ini akan menceritakan tentang jalur pagar alam lahat. Waduh, di sini akan menceritakan tentang tikungan Endikat. Mungkin buat teman-teman yang ada di sekitar Sumatera Selatan, terutama pagar alam, pendopo, lahat, ini tahu nih pasti di daerah sini, tahu banget tanjakan ini. Karena saya juga tahu nih, emang tikungannya tajam banget teman-teman, itu kayak mikunya tuh, ngeri. Ini kalau kita dari atas, jalanannya kecil, tikungannya tajam, dan kalau dari atas itu kelihatan tuh di ujungnya, jurang. Itu sampai sungai yang ada di bawah tuh kelihatan kecil banget, jadi begitu dalamnya dan hanya dibatasi tembok setinggi apa ya, setinggi dada orang dewasa mungkin ya. Jadi nauzubillah min dzalik tuh, kalau ada apa-apa nerobos remnya blong udah selesai itu. Dan itu pernah terjadi dulu ya, dan itu merupakan sejarah kelam di tanjakan Endikat yang mengerikan ini. Oke, kira-kira ada misteri apa nih dalam kisah Bima F. Sabil kali ini di jalur Endikat ini? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke pagar alam. Malam itu, angin berembus dari lereng Gunung Dempo. Hujan yang turun sejak sore sudah reda, menyisakan genangan air di jalan berlubang. Lampu jalan menyala redup dan berkedip. Udara dingin menusuk hingga ke dalam pakaian, membuat nafas terlihat seperti uap. Di pinggir kota pagar alam, sebuah warung kopi yang terbuat dari kayu tampak sepi. Di dalam warung, dua pria duduk berhadapan-hadapan di meja kayu. Di antara mereka, ada dua gelas kopi robusta yang mulai dingin. Uday, pria berusia akhir 30-an, bertubuh tegap dengan kulit gelap, duduk tenang. Dia adalah seorang sopir travel antar kabupaten yang terbiasa menempuh perjalanan jauh. Dia menghisap rokok kretek dan mengembuskan asap perlahan. Di depannya, Yogi duduk gelisah, tubuhnya besar dan berotot. Dia adalah sopir truk batubara yang terbiasa bekerja keras di jalan. Namun, malam ini ia terlihat tegang. Di tangannya tergenggam erat map merah yang sudah kusut. Bisa gila aku lama-lama deh, kata Yogi dengan suara berat. Dia meletakkan map itu di atas meja dengan kasar hingga hampir menyenggol gelas kopi. Di sertifikat tanah ini jelas tertulis luasnya 800 meter persegi. Tapi waktu diukur tadi siang, dari batas sungai sampai ke pinggir jalan cuma 650 meter. Hilang 150 meter. Itu bukan sedikit. Aku yakin tanah itu diambil tetangga sebelah. Haji Samsul memang sudah lama mengincar batas kebun kopi itu. Uday mematikan sisa rokoknya di asbak kayu yang dipenuhi puntung. Lalu ia menimpali ucapan dari temannya tersebut. Ya, namanya juga sengketa patok zaman lama, yok. Zaman dulu orang tua kita ngukur tanah cuma pakai patokan rumpun bambu atau pohon jengkol. Pohon yang mati atau sengaja ditebang orang, habislah batasnya. Bukti fisika hilang. Jawab Uday tenang, suaranya mengalun pelan namun penuh empati. Lalu, tadi sore hasil mediasi dengan pihak desa dan orang BPN bagaimana? Tidak ada titik temu sama sekali. Yogi mendengus kasar.
Dia merogoh saku jaket kulit sintetisnya yang mulai mengupas di bagian siku, mengeluarkan sebungkus rokok, lalu menyulutnya dengan gerakan cepat. Tarikan nafas pertamanya pada rokok itu begitu panjang dan dalam. Buntu, kepala desanya berbelit-belit. Malah menyuruh mediasi ulang minggu depan bawa saksi batas. Kalau begini ceritanya, kepalaku yang pecah. Tanah warisan bapakku itu, Dai. Satu-satunya harta yang kupunya di kampung. Kalau bukan karena mediasi bangsat ini, aku tidak akan repot-repot memintamu mengantarku ke pagar alam siang bolong tadi meninggalkan kerjaan. Santai, Yok. Mengantarmu kan memang sudah pekerjaanku bawa mobil. Lagi pula, sesama orang lintasan, kita memang harus saling bantu. Balas Uday, matanya melirik ke arah jam di dinding yang bergambar pemandangan alam yang menggantung miring di belakang meja kasir. Masalahnya itu sekarang, Uday mengubah nada suaranya menjadi lebih serius. Kamu yakin? Kita mau turun ke lahat malam ini juga? Hujan baru saja berhenti. Jalanan aspal, jalur liku yang diikat itu licinnya bukan main kalau habis hujan deras begini. Belum lagi ancaman tanah longsor. Kabut turun pasti tebal. Apalagi ini sudah lewat jam 11 malam. Jarak pandang bisa kurang dari 3 meter. Orang lokal di sini saja memilih tidur merelung selimut tebal daripada menantang indikat jam segini. Yogi mengusap wajahnya yang kasar dengan kedua telapak tangannya, mencoba mengusir penat dan kantuk yang mulai menyerang. Dia menoleh, menatap keluar jendela kaca warung yang buram berembun. Di halaman berkerikil depan warung, di bawah siraman cahaya lampu temaram, sebuah Toyota Avanza berwarna putih terparkir. Itu adalah mobil travel harian Uday. Bodinya yang putih tampak kusam terkena cipratan lumpur pagar alam selama perjalanan siang tadi. Mobil itulah satu-satunya tumpuan mereka untuk bisa pulang malam ini. Aku tahu risikonya, Dai. Aku tahu betul, kata Yogi. Nada suaranya kini berubah menjadi permohonan yang mendesak. Tapi besok pagi, tepat jam 6, aku sudah harus fingerprint absen di mes perusahaan tambang batu bara di Lahat. Yogi menunjuk arah jalanan gelap di luar sana dengan ujung rokoknya. Surat jalan untuk mengangkut batu bara dari tambang ke pelabuhan penumpukan sudah keluar namaku. Si pertama, kalau aku telat masuk jam 6, SP2 langsung turun. Kalau aku bolos, bisa dipecat aku, Dai. Kau tahu sendiri aturan perusahaan tambang itu kaku seperti batu. Anak istriku mau makan apa nanti? Potongan cicilan bank saja masih berjalan. Makanya aku memaksakan diri mediasi siang ini, supaya malam ini juga bisa langsung balik ke Lahat. Ya, Uday memahami betul posisi temannya. Di dunia transportasi logistik dan tambang, aturan perusahaan seringkali jauh lebih kejam daripada kerasnya aspal jalanan. Tidak ada toleransi untuk urusan pribadi atau keluarga. Terlambat berarti kehilangan jatah jalan, dan kehilangan jatah jalan berarti dapur di rumah tidak mengepul. Uday menatap lekat-lekat mata Yogi. Dia bisa melihat keputusasaan di balik ketangguhan pria pengangkut batu bara itu. Jam 6 pagi ya, harus absen di Lahat, gumam Uday sambil mengangguk pelan, mulai menghitung durasi perjalanan di dalam kepalanya. Jika dalam kondisi normal di siang hari, pagar alam menuju Lahat memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Namun, di tengah malam buta setelah hujan lebat, membelah tikungan-tikungan curam liku endikat yang berkabut, dia harus memangkas kecepatan drastis. Perjalanan bisa memakan waktu hingga 3 jam lebih. Belum lagi, jika ada rintangan alam di tengah jalan, tapi mereka harus berangkat sekarang juga. Baiklah, ucap Uday akhirnya memecah kebimbangan di antara mereka. Dia merogoh saku celana jeans, mengeluarkan kontak Avanza yang bandulnya berupa miniatur ban karet kecil. Bunyi geberincing logam kunci terdengar tajam. Kita habiskan kopi, habis itu kita langsung jalan. Uday mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Yogi dengan sorot mata memperingatkan. Tapi ingat pesanku, Yok. Mulut tolong dijaga, pikiran jangan kosong. Liku Endikat, kalau sudah lewat tengah malam begini, apalagi gerimis, bukan cuma jalan raya buat manusia, tapi pasar buat mereka yang tak terlihat. Kau pahamkan maksudku? Yogi menelan ludah,
rasa dingin tiba-tiba merambat di tengkuknya. Sebagai orang yang cari makan di jalan raya, mitos dan cerita-cerita mistis seputar Liku Endikat sudah ribuan kali masuk ke telinga. Kisah tentang bus yang tiba-tiba berada di pinggir jurang, suara tangisan meminta tolong dari dasar sungai Lematang, hingga penumpang gaib yang tiba-tiba duduk membisu di jok belakang mobil yang melintas sendirian. Aku paham, Dai. Bismillah saja. Niat kita cari makan bukan cari masalah, jawab Yogi mantap. Dia segera menenggak habis sisa kopinya yang sudah dingin, tak peduli pada ampas kasar yang ikut masuk ke mulutnya. Dia merapikan map merah berisi sertifikat tanah sengketa itu dan memasukkannya dengan sangat hati-hati ke dalam tas lempang kulit di dadanya. Uday berdiri dari bangku kayunya, merapatkan resleting jaket tebalnya hingga menutupi leher. Ia membangunkan pemilik warung dan membayar apa saja yang dibelinya. Mereka berdua berjalan keluar meninggalkan warung kopi yang sepi itu. Uday memutar kunci kontak. Mesin Toyota Avanza putih itu menderu, memecah kesunyian halaman parkir berkerikil. Yogi duduk di kursi penumpang sebelah kiri, tangannya masih memeluk rata selempang yang berisi sertifikat tanah miliknya. Dengan satu tarikan tuas persneling, mobil itu mulai merayap, meninggalkan sisa-sisa cahaya lampu kota. Perlahan tapi pasti menuju kegelapan jalur lintas Bukit Barisan. 30 menit pertama, perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang tegang. Jalanan aspal basah memantulkan cahaya lampu mobil. Di kanan dan kiri jalan, tidak ada lagi deretan rumah kayu beratap seng atau tiang listrik dengan lampu jalan yang menyala. Kini, mereka memasuki jalan tikungan Liku Endikat. Di sebelah kanan mobil, tebing batu cadas menjulang tinggi, sementara di sebelah kiri, tepat di samping jendela tempat Yogi duduk, menganga sebuah jurang yang sangat dalam. Yogi menempelkan wajahnya ke jendela yang dingin berembun, mencoba mengintip ke bawah, tapi matanya tidak menangkap apapun selain kegelapan dan kabut. Dasar jurang itu sama sekali tidak terlihat. Saking dalamnya jurang tersebut, suara gemuruh aliran sungai Lematang yang biasanya beringas menabrak bebatuan di dasar sana nyaris tak terdengar, tenggelam oleh carak dan angin malam. Yogi menelan ludah, buru-buru menarik wajahnya dari kaca dan duduk bersandar kaku. Jurang yang ngeri betul malam ini, deh. Kayak nggak ada dasarnya, gumam Yogi dengan suara serak. Jangan dilihatin terus, Yok. Pamali, saut Uday tanpa menoleh. Mata Uday terpaku pada sorot lampu mobil di depan. Kedua tangannya mencengkram setir dengan sangat kuat. Di dalam kabin Avanza, Uday sudah mengecilkan putaran kipas AC ke tingkat paling rendah. Untuk mengusir hawa dingin dan ketegangan yang mulai merayap naik ke kepala, Uday menyalakan head unit audio mobilnya. Dia memasukkan flash disk dan memutar playlist lagu cadas kesukaannya. Distorsi gitar listrik yang gahar dan dentuman drum bertempo cepat dari lagu Avenged Sevenfold langsung memenuhi kabin. Suara lengkingan vokal Msedo menyanyikan lirik-lirik keras memberikan sedikit suntikan adrenalin buatan di tengah keheningan hutan. Dentuman bass dari speaker di pintu mobil bergetar. Saat mobil memasuki tikungan di dekat jembatan, suhu di luar mobil tiba-tiba anjlok secara drastis. Bersamaan dengan itu, kabut putih tebal bergulung turun dari celah-celah tebing di sebelah kanan. Jarak pandang yang tadinya masih lumayan jelas mendadak menyusut drastis dari 20 meter menjadi 10 meter hingga akhirnya Uday tidak bisa melihat ujung kap mesinnya sendiri. Lampu utama Avanza justru menjadi bumerang, cahayanya menabrak dinding kabut dan memantul kembali ke mata, menciptakan efek silau putih yang menyiksa. Awas, Day, pelan-pelan, teriak Yogi panik. Tangannya otomatis mencengkram handle di atas pintu.
Uday buru-buru mematikan lampu jauh dan hanya menyisakan lampu fog lamp. Mobil kini berayap di kecepatan kurang dari 20 km per jam. Tiba-tiba, dari arah depan yang tertutup kabut, muncul sebuah sorot lampu LED putih yang sangat menyilaukan mata. Cahaya itu muncul tanpa suara mesin, bergerak dengan kecepatan tinggi, langsung menuju ke arah Avanza mereka. Sebuah motor Honda Beat melesat membelah kabut, mengambil jalur terlalu ke kanan, dan mengarah tepat ke kepala mobil. Gila, awas! Jerit Yogi. Uday secara refleks membanting setir ke arah kiri, tepat ke arah pinggir aspal yang berbatasan langsung dengan jurang tanpa batas tadi. Ia menginjak pedal rem dalam-dalam. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal basah. Srek! Mobil berhenti mendadak dengan guncangan hebat, membuang Yogi ke depan hingga sabuk pengamannya mengunci dengan keras. Bagian roda kiri depan mobil nyaris menggantung di bibir aspal yang rapuh, hanya berjarak beberapa jengkal dari tepi jurang. Sementara itu, motor Beat bersorot lampu putih menyilaukan itu melesat melewati samping kanan mobil mereka. Sesaat dari sudut matanya, Uday bisa melihat pengendara motor itu, seseorang yang mengenakan jas hujan ponco biru muda yang sobek-sobek ujungnya, berkendara dengan postur kaku tanpa memalingkan wajah sedikit pun saat nyaris menabrak mereka. Keanehan yang paling membuat bulu kuduk Uday meremang adalah motor itu melintas tanpa suara raungan mesin atau knalpot sedikit pun, senyap layaknya bayangan yang meluncur di atas angin. Nafas Uday memburu, dada Yogi naik turun dengan cepat, keringat dingin membasahi dahinya. Meski suhu di dalam kabin sangat membekukan. Orang gila, mau mati apa dia bawa motor kayak gitu? Gak pakai lampu sen, lampu putih silau nyelonong tanpa suara. Umpat Yogi dengan nafas tersengal, mencoba menutupi rasa takutnya dengan marah. Uday tidak menjawab. Perlahan ia memundurkan mobil, mengembalikannya ke tengah lajur, menjauhi bibir jurang yang dalam itu. Tangannya yang memegang tuas perseneling bergetar hebat. Saat jantung mereka masih berdegup kencang karena nyaris masuk jurang, lagu Avenged Sevenfold yang sedari tadi menemani mereka tiba-tiba mengalami gangguan. Alunan melodi gitar gahar itu mendadak dipenuhi suara statik, gemerisik kasar. Vokal Shadow yang melengking lambat laun mulai memudar, melambat, seolah putaran file digital itu ditarik paksa menjadi lambat. Uday memaksakan mobil untuk kembali melaju pelan. Namun, seiring aspal yang terus mereka telusuri, Uday menyadari satu keganjilan yang fatal. Tikungan aspal ini, tebing batu di kanan ini, mereka tidak lagi berada di liku indikat yang biasa Uday lewati. Tidak ada lagi tiang marka penunjuk jalan. Tidak ada sisa-sisa ban kendaraan lain di atas aspal yang basah. Jalanan ini terasa terlalu mulus, terlalu sunyi, dan mengarah ke sebuah rute yang belum pernah ia lewati. Alih-alih mereda, kabut pun semakin pekat. Mobil merayap dengan kecepatan kurang dari 15 km per jam. Uday mencondongkan tubuhnya hingga dadanya nyaris menempel pada setir. Matanya memicing, menembus kaca depan yang mulai berembun. Sorot lampu fog lamp kuning hanya mampu menerangi aspal sejauh 3 meter ke depan. Setelah 5 menit meraba-raba jalan menembus kabut, lampu mobil menyorot sebuah objek di sisi kiri jalan, tepat di bibir tebing batu. Sebuah pohon cempedak tua berukuran raksasa. Akar-akarnya yang bergelung tebal mencengkram tanah berbatu dengan kokoh. Sebuah baliho iklan berukuran 1x2 meter yang sudah kusam dan robek di bagian ujung. Meski warnanya sudah pudar dimakan cuaca, gambar di baliho itu masih terlihat jelas. Sebuah iklan dealer mobil yang menampilkan foto Toyota Avanza berwarna putih cemerlang persis seperti mobil yang sedang mereka tumpangi sekarang.
Huruf-huruf di bawahnya sudah mengelupas, menyisakan tulisan merah pudar. DP ringan, bawa pulang keluarga bahagia. Bulu kuduk Yogi meremang melihat iklan mobil yang identik dengan mobil yang ia tumpangi tertempel di pinggir jalan, dikelilingi pepohonan di tepi jurang. Uday tidak berkomentar. Dia terus menginjak pedal gas pelan, melewati pohon cempedak itu hingga ditelan kembali oleh kabut di belakang mereka. 10 menit berlalu, sorot lampu kuning memantul kembali ke sebuah objek di sisi kiri jalan. Pohon cempedak raksasa dengan akar bergelung dan di batangnya tertempel baleo kusam bergambar Avanza putih. Yogi tersentak sedemikian rupa hingga punggungnya menghantam sandaran kursi, matanya membelalak lebar menunjuk ke arah kaca jendela dengan jari gemetar. Dai, lihat gak itu? Suara Yogi melengking, kepanikannya pecah. Itu pohon cempedak yang tadi baleo Avanza putih itu. Kita baru aja ngelewatin itu 15 menit yang lalu, Dai. Kita muter-muter di tempat yang sama. Uday menelan ludah, rahangnya mengeras. Ia sadar betul mereka baru saja melewati titik yang sama. Navigasi instingnya sebagai sopir lintas Sumatera memberitahukannya bahwa tidak ada jalan melingkar di jalur ini. Tapi alih-alih ikut panik, Uday justru menarik nafas panjang dan memaksakan sebuah tawa yang terdengar sangat garing di tengah keheningan. Santai aja yo, jangan kaku begitu ah. Udah kayak kanebo kering aja. Keke Uday berusaha menetralkan suasana. Begini, ini itu fenomena alam biasa. Udah positive thinking aja lah. Mungkin dealer Toyotanya lagi bakar duit buat promo. Makanya dia pasang baliho banyak-banyak di setiap tikungan. Franchise dia. Lagian, tahu nggak bedanya pohon cempedak ini sama mantan? Yogi menatap Uday dengan raut wajah tidak percaya, setengah marah, setengah takut. Bisa-bisanya kau ngelawak sekarang, Day. Kita disencin ini namanya. Dengarkan dulu Bapak Yogi yang terhormat. Setelah Uday masih dengan senyum dipaksakan mengabaikan keringat dingin yang sebenarnya juga mulai mengucur di pelipis. Bedanya itu, kalau mantan itu sulit dilupakan, nah kalau pohon ini susah dilewatkan. Mantap jiwa. Kopi dulu dong biar gak panik. Nanti kalau ada sinyal kita check in di Facebook. Lagi ngopi bareng pohon cempedak Avanza. Sedap. Berhenti bercanda, Dai. Bentak Yogi, urat di leher menonjol. Apa kau gak sadar? Di luar sana sama sekali tidak ada suara. Suara jangkrik tidak ada. Suara angin tidak ada. Bahkan suara mesin mobil kita dari luar tidak kedengaran mantul ke tebing. Ucapan Yogi menghantam kesadaran Uday. Uday tiba-tiba berhenti tertawa. Lelucon bapak-bapak Facebook andalannya menguap tak berbekas. Dia baru menyadarinya kesunyian di luar mobil tidak normal. Ini bukan sekedar malam yang sepi, ini keheningan mutlak, sebuah ruang hampa. Knalpot dan putaran mesin Avanza seolah hanya berbunyi di dalam kabin, tidak bergema sama sekali ke arah tebing batu di luar. Dunia di balik kaca jendela mereka terasa seperti lukisan mati. Uday bungkam. Dia menggenggam setir erat-erat dan kembali melajukan mobil ke depan. 15 menit yang terasa seperti berjam-jam kembali dihabiskan menembus kabut tebal. Keduanya berdoa dalam hati dengan putus asa. Namun untuk ketiga kalinya lampu menyorot pohon cempedak raksasa itu lagi. Baliho Avanza putih yang robek ujungnya menatap mereka dengan ejekan bisu. Kali ini mobil nyaris berhenti. Uday menginjak rem perlahan. Keputusasaan mulai merayap. Kita tidak ada di liku yang dekat lagi, Yok. Kita masuk ke wilayah mereka, bisik Uday dengan suara bergetar. Di tengah keputusasaan itu, mata Yogi menangkap sebuah pergerakan di luar jendela kirinya. Tepat di balik rimbunnya semak-semak akar pohon cempedak tersebut, sebuah bayangan hitam pekat berukuran raksasa yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Bentuknya serupa kucing besar, namun ukurannya tidak masuk akal. Tingginya setara dengan kap mesin mobil mereka. Bayangan itu bergerak tanpa suara sedikit pun, mengendap-endap keluar dari balik batang cempedak.
Tiba-tiba saja dari dalam gumpalan bayangan pekat itu terbuka dua mata yang menyala terang, warnanya kuning kemasan dengan pupil vertikal berwarna hitam yang menatap lurus menembus kaca mobil langsung ke arah bola mata Yogi. Mata harimau. Namun tidak ada harimau Sumatera berukuran sebesar itu. Harimau bayangan itu tidak mengaum, hanya menatap mereka dari balik kabut. Namun di dalam keheningan total dimensi lain tersebut, Yogi dan Uday bisa merasakan udara di dalam kabin seakan disedot habis. Mereka terjebak dalam putaran waktu yang dijaga oleh penguasa gaib wilayah tersebut. Mata kuning harimau raksasa yang menyala dari balik kabut itu seolah memaku Toyota Avanza putih tersebut ke aspal. Kaki Uday bergetar di atas pedal gas mobil. Dia menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin menderu, ban berdecit, dan mobil melesat, meninggalkan siluet binatang gaib itu di belakang. Uday memindahkan gigi ke persneling 2. Namun anehnya, kecepatan mobil tidak bertambah. Jarum RPM di dashboard meraung di angka 4000, mesin menggerung keras, tetapi Avanza itu tertahan seolah ban belakangnya terjebak di dalam lumpur hisap. Kracup! Terdengar suara lengkingan per dan besi suspensi dari bagian belakang mobil yang tertekan. Secara ekstrim, bagian belakang bodi Avanza mendadak amblas turun dengan sangat drastis, membentur stroper karet suspensi. Yogi tersentak, tangannya mencengkram dashboard dengan panik luar biasa. Astagfirullah, Dai, apa itu? Nabrak apa kita? Ban belakang pecah, Dai, teriaknya, suaranya melengking. Uday tidak menjawab. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya, melewati rahangnya yang mengeras. Dia sadar ban mereka tidak pecah. Bersamaan dengan amblasnya suspensi, sebuah bayangan hitam baru telah menduduki kursi belakang. Tiba-tiba dari arah belakang, udara menyapu leher mereka. Aroma kemenyan dan dupa yang pekat dibakar menyengat hidung dengan bau asap yang magis. Disusul sedetik kemudian, bau semerbak bunga melati begitu kuat hingga membuat perut mual seolah ada keranjang bunga tabur pemakaman yang baru saja diletakkan tepat di belakang kepala mereka. Dengan jantung berdegup kencang, Uday memberanikan diri. Dia melirik ke kaca spion tengah di atas kepala. Di bawah keremangan lampu kabin yang mati, dia melihatnya bukan sosok manusia, melainkan sebuah bayangan hitam duduk di baris ketiga, menutupi seluruh kaca belakang dengan posturnya yang membungkuk hingga menyentuh atap mobil. Uday buru-buru memalingkan wajah, menatap lurus ke depan. Jangan bereaksi. Jangan biarkan Yogi tahu. Batin Uday memohon. 5 menit berlalu. 5 menit yang terasa bagaikan siksa neraka tanpa ujung. Mobil terus merayap terseok-seok, menahan beban berat di belakang mobil. Mesin mengerang. Tercium bau sangit kampas kopling yang mulai terbakar. Yogi sedari tadi terdiam kaku, memeluk tas selempangnya. Nafasnya tersengal-sengal, pandangannya kosong menatap keluar jendela kiri yang hanya berupa dinding kabut putih bergulung-gulung. Lalu keheningan 5 menit itu dipecahkan oleh suara yang sangat berisik. Tuk tuk tuk. Suara ketukan halus dari luar kaca jendela kiri, jendela tepat di sebelah Yogi. Yogi membeku. Dalam kondisi mobil yang sedang melaju perlahan menembus jalanan di pinggir jurang tanpa dasar, mustahil ada manusia yang bisa berjalan menyamai kecepatan mobil dan kemudian mengetuk jendela. Dengan gerakan patah-patah seperti robot kehabisan daya, Yogi menolehkan kepalanya ke kiri. Dari balik kaca film yang berembun muncul wajah seorang wanita muda yang teramat sangat cantik. Kulit wajahnya pucat, mata wanita itu bulat, menatap langsung ke dalam kornea Yogi dengan tatapan kosong namun menusuk. Bibirnya yang kehitaman melengkung ke atas, mengukir sebuah senyuman yang terlalu lebar, menyeringai, menampakkan gusi yang pucat. Rambut hitamnya panjang terurai ke belakang, berkibar ditiup angin, membingkai pakaian serba putih bersih yang ia kenakan.
Tuk tuk tuk. Jari telunjuk yang pucat dengan kuku hitam yang panjang terawat kembali mengetuk kaca. Dai, dai, ada orang, dai, ada orang di luar, dai. Yogi menjerit sejadi-jadinya. Tubuh besar yang berotot itu menyusut, berusaha mundur dan menempel pada tuas perseneling di tengah, menjauhi pintu kiri. Uday melirik sekilas ke arah kiri dan darahnya serasa berhenti mengalir. Melihat seringai pucat di balik kaca, namun dia tahu jika ia ikut panik, mereka berdua akan tamat. Mobil bisa membanting ke kiri dan meluncur masuk ke jurang lematang. Tenang Yok, tenang, istighfar Yok, teriak Uday berusaha mengalahkan jeritan temannya itu. Dia menggunakan logika palsu untuk menyelamatkan kewarasan Yogi. Itu cuma halusinasi, Ok. Itu pantulan lampu ke kabut. Cuma plastik putih nyangkut di spion. Tutup mata aja. Namun, penjelasan Uday tak ada guna. Wajah wanita cantik nan pucat itu kini menempelkan pipinya ke kaca pintu kiri mobil. Dia senyum, deh. Dia senyum kaku. Yogi meracau tak karuan, tangannya menutupi wajah, tapi matanya terus mengintip dari sela-sela jarinya. Nafas Yogi berubah menjadi isakan tangis kepanikan. Bersamaan dengan jeritannya yang mereda menjadi rintihan, sebuah kehangatan menjalar di pangkal Pak Yogi. Celana jeans tebalnya basah seketika. Ya, Yogi mengompol. Di dalam kabin tertutup yang tadinya dikuasai oleh aroma magis dupa dan bunga melati yang manis, kini mendadak disusupi oleh bau pesing amonia yang tajam menyengat. Yogi menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya di atas jok mobil yang basah, sementara Uday dengan sisa-sisa tenaga dan kewarasannya menginjak pedal gas, berdoa agar mesin yang menahan beban bayangan raksasa di belakang ini tidak meledak di tengah pelarian mereka dari kematian. Aroma dupa dan melati yang kental dan magis itu kini resmi kalah telak. Di dalam kabin mobil, kini tercium bau amonia dari urin Yogi menguap cepat, disirkulasikan oleh hembusan angin AC yang justru membuat baunya menyebar ke seluruh penjuru mobil. Uday yang sedari tadi mencoba mati-matian mempertahankan konsentrasi agar mobil tidak meluncur masuk ke jurang lematang, akhirnya mencapai batas kesabarannya. Kewarasan yang hampir retak karena dihantui bayangan hitam di jok belakang kini teralihkan sepenuhnya oleh rasa jijik luar biasa. Ah, kau kencing di dalam mobil? Bentak Uday dengan suara menggelegar. Matanya melotot menatap Yogi di sebelahnya. Urat-urat di leher Uday bermunculan saking marahnya. Jok mobil pabrikan original Avanza kesayangannya, tempat di mana ia mencari nafkah siang malam, kini basah kuyup oleh cairan pesing temannya sendiri. Yogi, pria gempal berotot yang sehari-hari garang mengendalikan setir truk tronton puluhan ton, kini tak ubahnya seperti balita yang ketakutan di sudut ruangan, memeluk lutut kuat-kuat di atas jok yang basah. Badannya gemetar hebat, sehebat guncangan gempa bumi. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Matanya masih tertutup rapat, sesekali meracau tak jelas. Ampun, Dai. Ampun, usir dia, Dai. Dia masih senyum di luar kaca, Dai. Rengek putus asa. Melihat kondisi Yogi yang sungguh memprihatinkan namun sekaligus menyebalkan, membuat pikiran Uday menjadi error. Ketakutannya pada sosok bayangan di belakang dan wajah pucat di luar seketika tertutupi oleh insting usil bapak-bapaknya. Uday menarik nafas panjang, menahan bau pesing yang menyengat, lalu menyeringai lebar. Buset Yogi, lu kira jok Avanza gue ini WC umum pembensin apa gimana sih? Kalau kencing bayar 2.000 woy. Ini mah denda ceban namanya. Seru Uday. Nada suaranya kembali berubah riang, penuh canda receh. Lagian badan aja gede, nyali kayak kerupuk seblak, kena angin dikit meleot. Nanti gue update status. Perjalanan malam di Edikat, ditemani kunti cantik dan pesingnya Bang Yogi. Deh, ayo deh, ngebut deh, tolong ngebut deh, jangan bercanda lagi deh. Jerit Yogi series tidak memperdulikan lelucon garing temannya itu. Suara tuk 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 di kaca jendelanya masih terngiang-ngiang di telinga.
Namun Uday justru berbuat sebaliknya. Alih-alih menginjak pedal gas untuk segera melarikan diri, dia malah melepaskan gas perlahan. Uday menahan persneling di gigi satu. Mobil Avanza putih itu merayap sangat pelan, kecepatannya hanya 5 km per jam, nyaris seperti orang yang sedang berjalan kaki santai. Raungan mesin terdengar pelan dan tertahan. Gila lu deh, kenapa pelan? Ngebut! Umpat Yogi bercampur isak tangis, matanya melotot panik melihat jarum speedometer yang nyaris tidak bergerak. Shh, gak boleh ngegas. Pelan-pelan aja asal kelakon, jawab Uday dengan wajah santai dibuat-buat sambil menyandarkan sikunya di bingkai jendela kanan layaknya sedang touring santai di minggu pagi. Kita ini pendatang, Yok. Harus sopan sama warga lokal. Kasihan banyak yang cantik di luar, kalau ditinggal ngebut nanti dia ngos-ngosan ngejar kita. Dah, biarin aja dia ngaca dulu di spion. Siapa tahu lipstiknya ada yang luntur ke Nambun. Sabar ya Bapak Yogi. Orang sabar disayang janda, disayang Kunti. Yogi nyaris pingsan mendengar perkataan Uday. Teror psikologisnya kini berlipat ganda. Dari hantu di luar dan dari teman yang seolah sudah kehilangan kewarasan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tusukan jarum di ubun-ubun Yogi. Ia menutupi kedua telinganya, menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib. Mengapa ia harus mengukur sengketa lahan hari ini juga? 5 menit berlalu dengan siksaan, laju mobil yang teramat lamban. Beban gaib di kursi belakang masih terasa berat menekan suspensi, namun Uday terus memaksakan senyum tengilnya. Sampai akhirnya uap panas dari mesin mobil yang menjalar ke lantai kabin membuat bau urin Yogi semakin menguap kuat, memenuhi udara di dalam Avanza. Uday yang sedang terkekeh tiba-tiba terdiam, wajahnya memerah. Dia mulai batuk-batuk kecil. Parah banget baunya. Uday menutup hidungnya dengan kerat jaket, matanya mulai berair. Parah sih, parah. Aduh, parah nih. Yogi, lo habis makan jengkol atau pete atau gimana sih? Bau pesingan nembus sampai ke ginjal. Insting bapak-bapak Facebook Uday langsung lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan murni akibat keracunan gas beracun dadakan. Dia tak peduli lagi pada wanita pucat, bayangan hitam, atau sisa jalan liku endikat. Yang dia butuhkan sekarang adalah udara segar sebelum dia pingsan karena mencium bau kencing temannya sendiri. Minggir, minggir lu semua jin setan demit. Gua gak peduli, gua gak kuat bawa pesing, teriak Uday kalap yang menggeser tuas transmisi ke gigi 2, lalu langsung menendang pedal gas dalam-dalam hingga membentur lantai mobil. Mesin Avanza meraung marah. Putaran ban slip sejenak melemparkan kerikil dan air aspal sebelum akhirnya mobil itu melesat membelah kabut bak peluru yang ditembakkan dari larasnya. Ketukan mematikan di kaca jendela Yogi berhenti total. Wajah pucat wanita bergaun putih itu tersapu mundur, tertelan kembali oleh gelapnya malam liku endikat. Avanza putih berhasil menerobos keluar dari dinding kabut terakhir. Di depan mereka langit tak lagi gulita, kerlip lampu neon warna-warni dari warung-warung pinggir jalan mulai terlihat, dan penunjuk jalan bertuliskan "Selamat datang di Kota Lahat" memantulkan sorot lampu depan mobil mereka. Ya, mereka telah kembali ke dunia nyata. Perjalanan menuruni sisa bukit menuju pusat Kota Lahat dihabiskan dengan kecepatan penuh bak orang kesetanan. Uday membuka keempat jendela mobil lebar-lebar, membiarkan angin malam Lahat yang dingin masuk, menyapu bersih sisa bau melati, kemenyan, dan tentu saja bau pesing yang mendominasi. Pukul 2.45 dini hari, mobil Avanza putih yang kotor penuh cipratan lumpur itu berhenti dengan rem mendecit di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman luas berpagar bersikarat. Itu adalah kontrakan Yogi di pinggiran Perumnas Lembayung Lahat. Tanpa menunggu disuruh, Yogi langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar dengan kaki gemetar. Celana jeansnya masih basah. Dia mendekap tas lempangnya seakan itu adalah nyawanya. Wajahnya sepucat kertas, persis seperti makhluk yang baru saja menerornya di liku endikat. Makasih deh, ongkosnya besok aku transfer. Gagap Yogi nyaris tak berani menatap mata Uday.
Lebihin tapi. Sana mandi junub, terus tahajud. Besok pagi lu jangan sampai telat, tambah batu bara. Gerutu Uday, meski di dalam hati ia lega temannya selamat. Yogi mengganggu ke lembah dan buru-buru masuk ke dalam kontrakannya tanpa menoleh lagi. Uday tidak membuang waktu sedetik pun untuk berdiam diri di sana. Bau besing di jok pabrikan itu masih tertinggal pekat. Dia memasukkan gigi satu dan langsung memutar balik mobilnya melesat keluar dari kawasan Perumnas Lembayung. Tepat pukul 3 pagi, Avanza putih itu memasuki sebuah tempat cuci steam mobil 24 jam yang sepi di area pasar bawah. Dua orang pekerja yang sedang tertidur di kursi plastik terbangun gelagapan melihat Uday turun dari mobil dengan wajah garang. Bang, cuci luar dalam. Jok kiri depan bongkar. Sikat pakai sabun paling wangi yang kalian punya. Jangan sampai ada sisa bau pesing sedikit pun. Kalau enggak, lu berdua gue suruh jilatin itu jok. Perintah Uday tanpa basa-basi melemparkan kunci mobil ke arah pekerja yang masih mengucek mata. Uday berjalan menjauh, duduk di warung kopi sebelah tempat cuci steam yang untungnya masih buka. Dia memesan kopi pahit dan menyalakan sebatang kretek. Tangannya yang memegang rokok masih sedikit bergetar. Sambil melihat dari kejauhan bagaimana para pekerja menyemprot Avanza putihnya dengan air bertekanan tinggi, Uday menghela nafas panjang. Asap rokoknya mengepul ke udara malam lahat. Malam ini dia mendapatkan satu lagi cerita panjang di atas kerasnya aspal Sumatera. Sebuah malam di mana batas antara dunia manusia yang disibukkan oleh sertifikat tanah dan batu bara bersinggungan langsung dengan dunia mereka yang tak kasat mata, yang berkuasa di gelapnya liku endikat. Selesai. Luar biasa, mencekam banget. Ngeri banget ya. Dan memang benar teman-teman, di sini tanjakan indikat ini saya pribadi takut, tapi lebih takut kepada treknya, memang jalurnya. Terakhir kali saya ke sana itu ketika bulan puasa kemarin, itu malam saya jam 10 malam dari Pagar Alam sampai di Lahat sekitar jam 12-an lah ya, karena kalau malam kan lancar, tapi itu sangat-sangat mengerikan. Tapi alhamdulillah lancar-lancar saja perjalanannya, tidak ada apa-apa, tidak seperti Yogi dan Uday. Di sini Yogi dan Uday mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar. Tapi bedanya mereka di sini berangkatnya udah tengah malam ya. Jadi kalau saya kan sebelum tengah malam tuh, dan ketika jam 12 malam saya sudah melewati, pas ngeliat udah ada gerbang selamat datang di Kota Lahat. Nah, mereka ini tengah malam start, posisinya hujan lagi. Jadi selain masalah perhantuan, yang jelas treknya ini memang cukup mengerikan teman-teman, karena tebing dan di sebelahnya udah jurang yang sangat curam. Gak kebayang kayak gimana tuh perasaan Yogi sama Uday. Bayangin nih teman-teman, kita di dalam mobil berdua, yang model seat 3 ya, seperti mobil-mobil Avanza yang disebutin ini, dan di paling belakang tuh ada sosok besar hitam yang duduk tuh kayak penuh mobil, terus bikin mobil dia jadi berat ke belakang. Ngeri banget kan. Tapi yang paling ngeri jelas Yogi dong. Di sebelah kirinya nih, dia di penumpang itu berarti sebelah kiri. Di jendela sebelah kirinya tuh muncul cewek lagi begini tuh. Aduh, parah banget. Kalau saya udah bingung juga sih, mau berhenti takut, mau lanjut terus takut, serba salah tuh pada kayak gitu. Sampai akhirnya di sini Yogi kencing di celana. Wah, parah. Itu pasti nggak bakal hilang tuh. Kayaknya bisa selama-lamanya, kecuali dia ganti jok tuh, sama ganti karpet yang di bawahnya. Mau di steam berapa kali pun nggak bakal hilang. Jangankan, mohon maaf ya, urin. Itu lagi tuh mobil teman saya bawa ikan aja sama cumi, itu sampai mobilnya dijual baunya nggak hilang teman-teman. Apalagi ini urin. Nah, jali. Keren-keren banget, mencekamnya dapet, horornya tuh full dari atas sampai bawah. Keren-keren banget. Kemarin ini banyak yang komplain ya sama kisah Bima yang sebelumnya. Horornya di mana? Horor di mana? Langsung saya komunikasikan sama Bang Bima, langsung dibikin full horor nih dari awal sampai akhir. Keren, pakai banget. Buat Bang Bima F. Sabil, terima kasih banyak. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua bisa terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita.
Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan, ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.